Belakangan ini ramai berita tentang kejahatan korupsi di Kementerian Keuangan dan Bea Cukai yang dikabarkan menyampai nilai 300 triliun rupiah. Kalau kita lihat lagi, sebenarnya apa sih dampak sistemik terhadap ekonomi rakyat Indonesia akibat perbuatan tersebut? Kemarin PPATK membenarkan adanya transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan internal Kementerian Keuangan senilai lebih dari 300 triliun rupiah dalam kurun waktu 14 tahun atau sejak 2009 hingga 2022. Setelah diteliti, sebanyak 65 surat dengan nilai tertinggi, yaitu 253 triliun rupiah, yang merupakan transaksi debit kredit operasional perusahaan dan korporasi yang tidak ada hubungannya dengan pegawai Kemenkeu, namun memiliki hubungan dengan fungsi pajak dan bea cukai. Perusahaan-perusahaan tersebut diketahui melakukan kegiatan perdagangan seperti ekspor-impor, emas batangan, emas perhiasan, serta money changer. Selain itu, terdapat 135 surat dengan nilai 22 triliun rupiah terkait tupoksi pegawai Kemenkeu. Adapun, dari nilai tersebut hanya 3,3 triliun rupiah yang benar-benar menyangkut nama pegawai kementerian yang dipimpin Sri Mulyani. Lalu jika praktik seperti ini terus terjadi, Indonesia akan mengalami high shadow economy. Apa itu shadow economy? Shadow economy adalah ekonomi bawah tanah yang mengacu pada transaksi ekonomi yang dianggap ilegal, baik karena barang atau jasa yang diperdagangkan bersifat melanggar hukum, atau karena transaksi yang gagal memenuhi persyaratan pelaporan pemerintah. Dalam shadow economy terdapat dua aktivitas utama, yaitu aktivitas ilegal dan aktivitas yang legal. Di mana aktivitas ilegal mencakup transaksi barang terlarang, narkoba, prostitusi, dan lain-lain. Kemudian aktivitas yang legal adalah penghindaran pajak dengan cara-cara di luar aturan pemerintah seperti suap dan lain-lain. Menurut temuan yang diterbitkan oleh Studi Dana Moneter Internasional 2018, yang mengeksplorasi aktivitas shadow economy dari 158 negara antara tahun 1991 hingga 2015. Ditemukan beberapa kesimpulan utama dari laporan terkait shadow economy tersebut antara lain. Pertama, nilai rata-rata ukuran shadow economy di semua negara adalah 31,9% dari PDB. Kedua, negara-negara dengan 3 shadow economy terbesar adalah Zimbabwe, 60,6%, Bolivia, 62,3%, dan Georgia, 64,9%. Dan shadow ekonomi terkecil adalah Austria, 8,9%, Amerika Serikat, 8,3%, dan Swiss, 7,2% dari GDP. Commonwealth of Independent States, CIS, menemukan bahwa shadow ekonomi di negara maju berkisar 15 hingga 20% dari PDB. Sementara itu, di negara berkembang, nilainya mencapai 30 hingga 35% dari PDB. Dibandingkan negara lain, shadow ekonomi Indonesia bisa mencapai 5.091 triliun rupiah dalam nilai minimum. Hal ini bukan tidak mungkin, pasalnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat transaksi keuangan mencurigakan selama 2022 mencapai 1.215 laporan dengan nilai 183,8 triliun rupiah. Catatan PPATK ini belum termasuk transaksi di luar sistem pembayaran perbankan dan lembaga keuangan, atau secara tunai. Shadow ekonomi atau ekonomi bawah tanah ini mencakup penerimaan yang berasal dari kegiatan ilegal seperti judi, pencucian uang, prostitusi, narkoba, dan lainnya. Lalu, kenapa angka shadow ekonomi ini terus meningkat? Negara-negara dengan tarif pajak yang relatif tinggi, undang-undang dan peraturan yang lebih rumit, dan aturan hukum yang tidak mapan cenderung memiliki shadow ekonomi yang lebih besar. Studi pemodelan makroekonomi dan mikroekonomi berdasarkan data untuk beberapa negara menunjukkan bahwa kekuatan pendorong utama di balik pertumbuhan shadow ekonomi adalah meningkatnya beban pembayaran pajak dan jaminan sosial, dikombinasikan dengan meningkatnya pembatasan di pasar tenaga kerja dan tingkat upah. Di Indonesia, shadow ekonomi cenderung lebih besar di mana institusi pemerintahannya tidak kuat dan tidak efisien. Memang, beberapa penelitian telah menemukan bahwa bukan pajak yang lebih tinggi saja yang meningkatkan ukuran shadow ekonomi, tetapi penerapan sistem dan peraturan pajak yang tidak efektif dan diskresioner oleh pemerintah juga sangat berperan.
Perekonomian yang diatur secara ketat dikombinasikan dengan administrasi hukum yang lemah dan diskresioner memberikan lahan yang sangat subur untuk kegiatan ini. Hal ini juga merupakan kondisi di mana korupsi dapat tumbuh subur. Ada berbagai alasan mengapa orang terlibat dalam shadow economy. Alasan-alasan ini bisa sesederhana mendapatkan barang-barang yang tidak dapat mereka beli secara legal, seperti obat-obatan terlarang dan senjata. Bisa juga untuk menghindari pajak, undang-undang perburuhan, dan dokumen administrasi, seperti yang kita ketahui pada kasus terbaru di Kementerian Keuangan dan Undang-Undang Cipta Kerja yang sampai saat ini masih bermasalah. Lalu apa dampaknya terhadap kondisi ekonomi kita? Shadow economy dapat menekan pertumbuhan PDB, bahwa penyusutan shadow economy akan meningkatkan pendapatan pajak, merangsang peningkatan belanja publik, terutama pada infrastruktur dan layanan yang mendukung ekspansi produksi, yang mengarah pada peningkatan tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Maka, jika kita biarkan membesar, hal ini dapat berpengaruh pada tingkat belanja publik yang sangat berpengaruh pada UMKM sebagai penopang perekonomian utama Indonesia saat ini. Pendapatan pajak berkurang sehingga belanja pemerintah juga ikut berkurang untuk menstimulus ekonomi rakyat. Berikutnya, dampak shadow economy terhadap pertumbuhan ekonomi dapat menjadi sangat negatif ketika penurunan pendapatan pajak karena shadow economy membatasi kemampuan pendanaan publik untuk proyek-proyek pembangunan. Akibatnya, hal ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui penurunan kuantitas dan kualitas barang dan jasa. Shadow economy juga berisiko dapat melemahkan institusi negara, menyebabkan lebih banyak kejahatan dan berkurangnya dukungan terhadap institusi, yang pada akhirnya mengancam pembangunan ekonomi dan politik. Kalau menurut kalian bagaimana?